Apakah ada kajian untuk beralih dari sistem PSUGO menjadi sistem fully funded? Artinya di mana dana pensiun dikelola secara mandiri dan tidak membebani APBN. Jadi saat ini masih dalam proses penghitungan. Nanti ada paparan mengenai transformasi proses pembayaran pensiun, Pak. Apakah Bapak yakin dengan transformasi ini diinvestasi dari paparan Bapak mampu menjaga portofolio investasinya? Mayoritas ISBN, tentu ini adalah risk free, deposito, obligasi, sehingga ini relatif aman, Pak. Tapi faktanya kita tahu ada direksi yang sekarang mondok karena kasus investasi. Sehingga ini menjadi catatan, Pak. Berikutnya mengenai tadi, Pak, rasio klaim THT terhadap premi. Ini Bapak tadi mengatakan $1.000, klaimnya 2.570. Ini menarik, Pak, karena kira-kira kan 2,5 kali. Dan ini berjalan dari tahun ke tahun sebelum COVID sampai sekarang, kira-kira angkanya kan 2,5 kali, Pak. Pertanyaan saya, apakah ini memang nature-nya seperti ini, atau ada solusi lain, Pak? Karena lama-lama, kalau seperti ini terus, lama-lama habis, Pak. Apalagi kalau ada gangguan pada return dari investasi, Pak. Ini harus dijaga benar-benar, Pak. Tentang keberlanjutan fiskal dan reformasi sistem pensiun, Pak. Artinya di sini saya lihat tadi kan dengan kenaikan jumlah penerima pensiun tiap tahun, bagaimana pemerintah memastikan sistem pensiun ini tetap berkelanjutan tanpa harus membebani APBN. Karena kita lihat angkanya dari tahun terus naik, terus naik, terus naik. Sedangkan kondisi fiskal kita keadaannya tidak menentu. Kemudian yang kedua adalah apakah ada kajian untuk beralih dari sistem PSUGO menjadi sistem fully funded. Artinya di mana dana pensiun dikelola secara mandiri dan tidak membebani APBN. Kemudian tadi dari sisi resiko investasi dan pengelolaan dana pensiun, saya juga menganalisa tadi saya lihat portofolio investasi PT Taspen dan Asabri yang mencakup saham dan reksadana. Bagaimana mitigasi resiko untuk menghindari kerugian akibat fluktuasi pasar, seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, Pak. Kemudian apakah ada pengawasan independen terhadap investasi yang dilakukan oleh PT Taspen dan Asabri guna memastikan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Kemudian saya tadi melihat juga ada perubahan mekanisme pengumpulan iuran ASN Pemda. Jadi dengan perubahan skema pengumpulan iuran ASN Pemda tadi melalui kebijakan dana transfer, bagaimana pemerintah ini memastikan tidak ada ketimpangan antar daerah dalam sistem pensiun. Kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah menjamin bahwa ASN Pemda tidak mengalami kendala administratif dalam proses pembayaran pensiunnya nanti. Kemudian yang terakhir, Pak, ini adalah efektivitas transformasi pembayaran pensiunan oleh DPJP. Artinya dengan transformasi pembayaran pensiun yang diselaraskan tadi dengan pembayaran gaji ASN aktif, bagaimana DJPB memastikan bahwa tidak terjadi penundaan atau kesalahan dalam pembayaran? Pertama saya ingin klarifikasi data dulu dari paparannya Pak Prima tadi di bagian tambahan data, coba ditayangkan slide kedua tambahan datanya tadi. Itu nilai investasi 243 triliun, hasil investasi 17. Kalau berdasarkan paparan dari Taspen, hasil investasi itu 9. Yang dicatat Pak Prima 17. Nah ini kan bedanya jauh, Pak. Tapi kalau Bapak itu nambah iuran dan premi sebagai hasil investasi, 8 tambah 9 cocok, 17. Nah, pertama klarifikasinya, hasil investasi yang Pak Prima catat itu, hasil investasi plus iuran, atau hanya hasil investasi? Kalau hasil investasi ini bedanya jauh nih dengan yang dicatatkan oleh Taspen. Taspen hanya mencatat 9.
Itu yang bagian orange itu, Pak Prima. Bapak mencatatnya 17. Atau ada yang tidak dicatat oleh Taspen nih. Jadi itu Pak Prima. Kalau bisa direspon sekalian Pak. Apa 17 itu 9 plus 8 yang saya maksud tadi? Enggak. Dari mana Jadi itu? termasuk THT, Pak. THT-nya 9, Pak. THT 9. Iya, jadi 8 tambah 9 pas, Pak. 8 tambah 9. Iya, Pak. Ya nanti mungkin dari paparannya Taspen yang mana itu? 11. Sorry Pak, di halaman 11, Ya, halaman 11 punya Taspen. ya coba. Yang 9 triliun itu hasil investasi di THT saja Pak. Ya. Ini kan ada 4 yang dikelola oleh Taspen. THT, ini iurannya masuk kan? 4 ini ada iurannya? Ada kan? Kalau menurut Taspen tadi, iuran untuk THT itu hanya dari peserta. Pemberi kerja tidak wajib atau tidak memberi. Dalam hal ini pemerintah. Wajib kan Pak? Ya, kalau undang-undang Kenapa wajib. tidak dicantumkan? Ada kewajiban pemerintah untuk mengiur THT, mengiur pensiun, itu nggak disebutkan. Kan ini terikat dengan undang-undang BPJS. Pemberi kerja itu 3,7 harusnya di situ. Kemudian peserta itu lebih kecil harusnya. Cuman jadinya untuk ASN pesertanya jadi lebih besar, pemberi kerja tidak. Begitu dengan pensiun, harusnya peserta lebih kecil kan? Ini lebih besar, pemerintah tidak, harusnya pemerintah 2%. Nah, berikutnya, kalau yang lain dalam laporannya Pak Prima ada disebutkan, THT asetnya 138,6 triliun. Kemudian JKK 3 triliun. JKM 102,7 triliun. Nah yang pensiun kok nggak ada asetnya. Padahal iurannya masuk. Iya kan? Iurannya diterima. Asetnya kok nggak diberitahu gitu loh. Berapa gitu aset yang dari pensiun itu. Tidak disampaikan. Yang lain disampaikan, itu tidak disampaikan. Jadi ada soal di sini, kewajiban pemerintah tidak dilakukan. Kemudian iuran peserta lebih besar dari aturan BPJS. Nah itu bagaimana? Harusnya kan peserta menanggung lebih kecil nih harusnya. Yang untuk THT dan pensiun. Tapi di sini iurannya lebih besar dari aturan BPJS. Apakah memang Taspen ini mengelolanya di luar dari undang-undang BPJS? Kan tidak. Sama. Jadi itu nanti tolong di ini. Yang pertama, saya ingin mengingatkan, ya ini lewat Kementerian Keuangan, ya. Ini ada Dirjen Anggaran, bahwa hasil rapat RDP kita antara Dirjen Anggaran dan Kepala BKF 10 April 2023 tentang pengelolaan program pensiun ASN ini memandatkan DJA dan BKF untuk mengkoordinasikan penyusunan roadmap reformasi pengelolaan program pensiun mengenai kronologis pembayaran belanja pensiun. Ya, Prima. Ini pertama, belanja pensiun ASN ini kan pegangannya masih Undang-Undang nomor 9, Undang-Undang nomor 11 tahun 1969. Betul ya? Benar. Tahun 69. Ini yang undang-undangnya. Karena yang lainnya itu kan PPPP, kan, tapi undang-undangnya ini. Di dalam undang-undang ini, ya ini perlu jelas, itu sebetulnya ada memandatkan bahwa program jaminan pensiun, ya, dan program jaminan hari tua, JHT. Nanti saya kaitkan dengan slide-nya Taspen di halaman 10, page 10. Di mana untuk jaminan pensiun itu dibayarkan oleh APBN melalui skema PSYuko, betul ya? Nah, kalau itu tolong disampaikan tahun ini berapa sampai proyeksi
5 tahun ke depan, karena ini sangat penting nih. Tahun ini aja kalau boleh berapa Pak Prima? Ya, nggak pembayaran. Nah, 168 triliun. Kemudian itu pembagiannya dibayarkan menurut undang-undang ini itu adalah 4,75%. Kemudian untuk yang THT-nya itu yang 3,25%. Itu dasar undang-undangnya ya, Prima. Nah, itu dengan adanya undang-undang BPJS perlu disesuaikan atau tidak? Itu juga mesti clear ini. Nanti memang diharmonisasi, tapi sekarang pegangannya kan ini, ya. Nah, secara garis besar kami ingin memberikan jawaban yang ada dari sisi kami. Yang pertama adalah tujuan daripada reformasi kami tadi sebagaimana kami sampaikan, ini memang ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jadi yang akan kita lakukan di dalam jangka pendek ini ya sesuai dengan tupoksi yang biasa kami lakukan, yaitu dari sisi pembayaran. Yang selanjutnya, kalau tadi ditanyakan Bu Putri, ini turunan daripada Undang-Undang ASN ya Bu Putri ya. Jadi ini saat ini masih dalam proses pembahasan di pemerintah. Jadi kami dengan PAN ya, ini sedang melakukan pembahasan dan tentunya nantinya juga ini akan dibawa ke DPR juga untuk bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini masih dalam proses penghitungan karena tentunya tadi juga Pak Dolfi menyebutkan ini beban keuangan negara juga besar dan dari sisi aktuaria nih Pak Dolfi yang mungkin memang tidak mudah. Jadi ini sedang kita selesaikan dan nanti pada saatnya ini akan kita sampaikan. Terkait dengan Pak Andreas tadi untuk kronologis, jadi memang yang saat ini berlaku memang Undang-Undang 11 Pak ya. Jadi dengan Undang-Undang 11 itu pemerintah memang bayarin Pak ya. Jadi AIP ini sebetulnya masih tabungan aja. Nah nanti pada saat Undang-Undang ASN ini berlaku, yang PP-nya ini sedang disusun, ini baru on Pak. Jadi ini baru yang seperti swasta itu yang ada iuran dan ada chip in. Nah itu baru mulai ada di nanti setelah PP-nya ini berlaku. Jadi ini masih dalam proses. Mungkin itu Pak Misbakun, Pak Dolfi, Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya yang lainnya bisa kami sampaikan secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.